Shalom saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi dengan penuh semangat di hari Minggu. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Di bulan April, bulan penuh kemenangan bagi saudara dan saya. Mari kita terus rayakan, kita terus bersuka cita. Coba lihat dulu kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kami juga mengasihi saudara yang ada di rumah. Mari sama-sama kita beribadah, kita bersuka cita hari ini. Kita rayakan kemenangan yang luar biasa ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama, hey! Mari sama-sama kita bergoyang untuk Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Lebih lagi katakan hey! Mari katakan saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tangan kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Say, woo! Hey, hey, hey. Mari menari dengan sukacita. Hey. Katakan kasih yang begitu lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari semuanya dengan iman katakan, ku naikkan syukur. Ayo menari saudara. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Kita dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ayo saudara, dua-dua tangan diangkat tinggi-tinggi. Sekarang kita goyang ke kiri ke kanan. Hey, hey, hey. Lebih lagi. Say, hey, hey. Woo. Sukacita Tuhan minggu ini. Angkat tangan dan katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama katakan haleluya. Sorakan haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Mari sekali lagi menari saudara, katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, say, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Tuhan beri dan sampai saat ini semua hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, terima kasih Tuhan.
Kami mau angkat syukur kami yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari angkat tangan sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Sembah kami. Sebab inilah persembahan kami. Sebab inilah pengagungan kami. Hanya bagimu. Hanya untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you. We worship you. Bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Yang terbaik bagimu Tuhan, yang terbaik untukmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berikan pengagungan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih dalam hadirat-Mu. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Dan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
sembah. Mari lebih lagi rasakan hadirat Tuhan, katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu ku sembah. Haleluya, haleluya, Jesus. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Ini syukur kami bagimu Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu kan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Mari saudara sendiri nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur ya Tuhan. Ada kuasa dalam puji-pujian kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Katakan selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Oh, let's worship Him in the truth and the spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We are alabana shikaya alabo. Mari sembah Dia. Oh, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, hanya Kau satu Tuhan. We are alabana shikaya alabo. Hati kami rindu, hati kami haus padamu saja Tuhan. Yes, Jesus. Pada Tuhan saja. Kuyara labana shikayara labayara laboyara 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 laboyara. Hiara labana shikayana yanabo. Shikayara labana shikayara laboyara 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 labo. Kau yang membela setiap perkara kami ya Tuhan. Kau yang membela setiap kami. Kau terus yang menolong setiap kami. Mari semua yang di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, mari tangan Tuhan tak kurang panjang saudara untuk menolong setiap engkau. Dialah yang disembah, Dialah yang dipuji, Dialah yang Engkau Allah yang mulia, Engkau mulia, Engkau berkasa, Engkau dahsyat Tuhan.
Jesus, 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 Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Jesus, Kaulah. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Mari angkat kedua tangan kita dan nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. As you are the hope of our lives, Jesus. Hallelujah.
Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan di mana saudara berada. Tuhan memberkati saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak terasa hampir 3-4 minggu kita tidak beribadah bersama-sama. Dan kita tahu semuanya keadaan yang tidak memungkinkan kita bisa berjumpa, beribadah bersama-sama dalam satu ibadah dalam gereja Tuhan. Saudaraku, di mana engkau berada, khususnya yang di Jakarta, di Pulau Bali, di Pontianak, di Medan, dan di Batam. Secara jujur di hati saya sangat merindukan kita bisa berjumpa kembali. Meskipun sebulan sekali kita ketemu, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu yang ada di hati saya sangat rindu. Sungguh-sungguh sangat rindu kita bisa beribadah kembali. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, dengan keadaan yang tidak memungkinkan hal ini terjadi, saya berdoa terus. Baik saya di rumah, saya berdoa buat umat-umat Tuhan di mana berada. Biar diberi kekuatan oleh Tuhan, perlindungan oleh Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang sakit, saya terus berdoa supaya mujizat-mujizat Allah terjadi melalui bilu-bilu Yesus. Hari ini saudara-saudaraku yang sakit mendengar apa yang saya doakan. Di dalam nama Yesus, hanya bilu-bilu Yesus, penyakit saudara-saudara di mana berada diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku yang melihat live streaming pada hari ini, bila kerinduan kita dilawat oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan pada Tuhan. Rindukan Tuhan hadir. Biarpun saudara di rumah di mana saja berada. Melalui live streaming ini, saya ajak saudara buka hatimu. Mari kita sama-sama beribadah melalui live streaming ini. Biar kita merasakan dalam roh kerinduan kita terobati. Karena Tuhan hadir. Tuhan hadir. Sangat saya mencintai saudara-saudaraku. Saya mengasihi saudara-saudaraku. Mari angkat tanganmu. Rindukan Tuhan Yesus hadir dalam live streaming ini. Di mana saudara berada. Buka hatimu. Biar roh Allah bekerja. Roh Allah melawat saudara dan saya. Yesus. Yesus, ku rindu padamu. Aku rindu Tuhan. Kedalaman isi hati hamba-Mu. Hamba rindu Kau hadir. Hamba rindu Engkau
kembalikan Tuhan semula. Kami bisa beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan. Engkau yang penuh kuasa. Saat ini Tuhan, rindukan Roh-Mu mengurapi. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini. Mari kita berbahasa roh. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Rabba Shandi. Ya Rabba lawat kami Tuhan. Lawat umat-umat-Mu di mana berada Tuhan. Lawat Tuhan. Jamah umat-umat-Mu, bilur-bilur-Mu, umat-umat-Mu disembuhkan. Haleluya. Ya Abah, ya Bapa, hadirlah melalui live streaming ini Tuhan. Biar kerinduan hamba-Mu terobati, kerinduan umat-umat-Mu terobati oleh Engkau hadir. Izinkan saya mengundang saudara di mana berada. Mari angkat tangan saudara. Sembah Dia. Sembah, buka hatimu. Buka hatimu. Kau rasakan. Kau yang rindu dengan Tuhan. Kau merasakan hadirat Tuhan. Jesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Kami menantikan waktu-Mu pasti tiba Bapa. Untuk memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami punya iman yang percaya kepada Yesus. Engkau pasti memulihkan bangsa kami. Waktu-Mu pasti tiba Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu besar. Mencabut segala goncangan oleh virus corona COVID-19 di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Indonesia bersih dari virus corona COVID-19 di dalam nama Yesus. Inilah kami beriman kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapa. Biar anak-anak-Mu beribadah kembali dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar ekonomi Indonesia dipulihkan. Biar bangsa kami penuh kemuliaan yang dari Tuhan.
Biar dunia kerja kembali normal di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakanlah firman-Mu Tuhan. Melalui mulut bibir hamba-Mu. Kuasailah hamba-Mu. Semua apa yang hamba sampaikan berasal dari-Mu Tuhan. Firman-Mu penuh kuasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan saudara. Luar biasa Allah kita. Puji Tuhan. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan Tuhan yang bisa saya berikan pada hari ini untuk saudara. Yang dimana saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita itu akan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Yang dimana mempelai Kristus yang hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berjuang sungguh-sungguh untuk hidup kudus. Maka dengan hal itu saudaraku, apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada live streaming hari ini. Persiapkanlah diri, persiapkan dirimu, yaitu diri saudara, diri saya, keluarga saya, dan keluarga saudara. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin saudaraku. Jika umat Tuhan mengabaikan dan tidak berjaga-jaga kedatangan Tuhan yang kedua kali, akibatnya, resikonya saudara, kekuatan gaya kehidupan dunia akan menguasai umat-umat Tuhan. Saya ulangin saudara. Kalau kita mengabaikan pesan Tuhan pada akhir zaman ini, kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, supaya kita merendahkan diri, kita hidup kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, berarti kita mengabaikan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akibatnya apa saudara? Begitu kuatnya ya iblis dunia yang mempengaruhi, yang memberi daya tarik kepada umat-umat Tuhan yang masih hidup. Melalui apa? Mata hati kita, mata jasmani kita, pikiran kita dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh dunia. Hampir-hampir tidak lagi umat-umat Tuhan memiliki waktu untuk introspeksi atau memeriksa diri, mengoreksi diri. Tidak ada waktu. Saudaraku, ini waktunya yang Tuhan izinkan kita harus banyak diam di rumah. Ini waktunya jangan kita sia-siakan. Mari kita koreksi diri. Mari kita introspeksi. Ya sudah pemerintah menetapkan kita jangan banyak keluar. Kalau bisa jangan keluar. Kita harus jaga jarak. Ya tidak mau kita harus stay di rumah. Kita harus tinggal di rumah. Ambil kesempatan ini. Ambil waktu ini. Mungkin yang lalu kita tidak bisa mengoreksi diri. Kita tidak bisa introspeksi diri. Kita terlalu jauh dengan Tuhan. Mungkin terlalu sibuk kita mencari uang. Atau kita bergaul. Atau kita studi. Saya katakan sebagai hamba Allah. Sebagai gembala saudara yang saya gembalakan. Mari
Ini waktunya. Waktu yang luar biasa. Waktu yang sangat luar biasa untuk kita merendahkan diri. Untuk kita bertobat. Tidak ada manusia di dunia ini, saudara, yang hidup benar. Maka itu manusia yang di dunia ini yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, mari kita bertobat. Mari kita kembali ke jalan Tuhan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Maka kalau kita koreksi diri, saudara, maka kita bisa bicara pada diri kita. Sudahkah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau belum? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri? Jika Tuhan datang kedua kali, apakah kita ada kerinduan menantikan kedatangan Tuhan? Yang tidak lama lagi. Tuhan bisa memanggil kita secara pribadi pulang ke rumah Bapa. Atau secara global yang disebut rapture kita akan terangkat. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Bukan hebat kita. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Katakan saudaraku. Saya hidup karena Tuhan. Katakan saudara yang di rumah-rumah di mana saja. Saudara yang melihat live streaming. Katakan. Saya hidup karena Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Maka itu persiapkan diri kita. Ya, secara pribadi. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Amati, cermati. Pengaruh dunia yang begitu kuat. Sehingga banyak orang percaya kepada pengaruh dunia ini. Lupa bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita adalah umat pilihannya. Lupa kita menantikan kedatangan Tuhan. Maka Tuhan sadarkan dengan waktu-waktu saat ini. Kedatangan Tuhan itu lebih berharga. Saya ulangi saudara. Kedatangan Tuhan itu lebih berharga dari apapun yang dunia tawarkan saat ini. Sebab yang dunia tawarkan adalah hanya sementara. Untuk kepuasan sekejap. Segala sesuatu yang sebenarnya hanya sia-sia. Jangan saudara terpengaruh oleh dunia. Justru saudara carikan yang kekal. Bukan hanya waktu sekejap. Bagaimana kita mencari yang kekal. Tidak mencari yang sia-sia, yang sekejap. Maka saudara, tindakan-tindakan apa yang kita harus lakukan untuk mempersiapkan diri hari akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu saya berikan saudara 5 poin. Yaitu pertama, minta pertolongan Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita. Ini sangat penting saudara, sangat penting. Yang pertama ini, minta pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk menyelidiki hidup kita. Bukan manusia. Bukan. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita hidup kan ada roh. Biar roh Allah, Roh Kudus menolong kita untuk menyelidiki diri kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 23, saya ulangin. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Amin. Saudara membaca Mazmur 39 ini. Perkatakan dengan jujur. Ya. Ayat 23. Selidiki aku ya Allah. Selidiki aku ya Allah. Kenakanlah aku. Ujilah aku. Dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah. Apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebagai umat Tuhan yang diselamatkan. Arahkan selalu hidup saudara. Berada di dalam jalan Tuhan. Bukan jalan kita. Tapi jalan Tuhan. Yakinkan langkah hidup kita. Itu hidup saya, hidup saudara. Sedang menuju kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan yang kekal. Amin. Ya saudara. Bukan jalan kita tapi jalan Tuhan. Menuju apa? Kehidupan yang kekal. Bila kita tidak dituntun setiap hari oleh Tuhan. Di dalam pimpinan kuasa. Saya ulangi. Di dalam pimpinan kekuatan kuasa roh Allah. Atau kuasa roh kudus. Maka potensi untuk terjerumus di dalam pergaulan dunia semakin besar. Ya. Semakin, sekali lagi, kita lupa dengan Tuhan. Karena sudah terjerumus. Maka itu saya ingatkan, hati-hati. Hati-hati. Kalau saudara sebagai umat-umat Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Bahwa kedatangan Tuhan sangat-sangat dekat. Amin. Maka ini waktunya kita cari yang kekal. Jangan cari yang sia-sia. Jangan sampai kita terjerumus. Ikuti jalan Tuhan. Amin. Ini sangat penting buat kita saudara kasih dalam Tuhan. Untuk menyadari. Kapan? Saat ini, sekarang. Kita harus sadar. Maka di akhir dari kehidupan di dunia ini, kita akan meluncur dengan bebas ke dalam kebinasaan yang kekal kalau kita tidak ikut jalannya Tuhan. Kalau orang yang terjerumus, kita tidak mau terjun bebas, masuk neraka. Kita mau rapture, kita mau diangkat, kita mau hidup bersama-sama. Dengan kemuliaan Tuhan di mana? Di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita harus lakukan. Di mana kita mau lebih banyak menyediakan waktu khusus. Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun mesbah pribadimu. Bangun mesbah keluargamu. Sehingga saudara dan keluarga saudara bisa berkata, selidiki aku Tuhan. Selidikilah kehidupan keluargaku Tuhan. Kenalilah hatiku dan hati keluargaku. Ujilah. Kenalilah pikiran-pikiranku dan keluargaku. Maka saudara, Roh Kudus akan bekerja. Saudara percaya itu? Roh Kudus akan bekerja. Akan menerangin hidup kita. Kalau hidup kita diterangin oleh Roh Kudus, wow dahsyat. Saya katakan, sangat dahsyat. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Karya Tuhan akan besar terjadi. Akan besar terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Setelah goncangan ini. Orang-orang yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengakui kesalahannya. Saudara. Mari kita sama-sama beriman. Sama-sama kita beriman. Selesai ini goncangan. Berkat Tuhan kelimpahan akan turun. Akan turun dalam dunia usaha saudara. Dan akan tinggal di dalam keluarga, rumah tangga kita semua. Saudara percaya itu, Tuhan akan gantikan berkat 100 kali lipat. Amin. Jangan goyah. Jangan cemas. Kekayaan Tuhan yang punya. Di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Saudara, itu diberikan kepada umat-umat Tuhan yang disayangin. Maka tuh kita sebagai umat-umat Tuhan yang disayangin. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Amin, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Ya. Poin yang kedua saudara, berjuanglah keras untuk hidup bertobat, meninggalkan kejahatan. Dalam Kisah Para Rasul 8:22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Ya. Tuhan mau kita semuanya hidup kudus. Itu yang Tuhan hendaki. Hidup yang berkenan di hadapannya. Tuhan sangat rindu. Ya. Tuhan juga rindu saudara menyucikan hati kita. Ya. Dari segala kejahatan. Itu kerinduan Tuhan. Asal saudara kekasihan Tuhan membuka hati saudara saja buat Tuhan. Kerinduan Tuhan akan terjadi. Maka gereja kita dipakai oleh Tuhan Healing Heart. Ya. Saudara setiap minggu hari Selasa di GBI Mini Square jam 7 malam, hari Kamis jam 10 pagi. Di Kute, GBI Kute, Sancatrut, hari Kamis jam 7 malam. Dan demikian juga di Pontianak sebagainya. Kenapa Tuhan bukakan ibadah kesembuhan hati? Karena itu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan. Kalau anak Tuhan buka hati, Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan melawat kehidupannya. Menyingkirkan segala kejahatan yang sudah tertanam bertahun-tahun. Hanya Tuhan yang bisa melenyapkan itu semuanya dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan. Kekuatan Tuhan. Amin. Maka itu saudara, keputusan, pilihan di tangan saudara. Ya. Apakah saudara mau kerinduan itu terjadi yang ada di hati Tuhan supaya saudara bertobat, supaya saudara pulih? Itu di tangan saudara, itu pilihan saudara. Kalau saudara mau, kuasa Allah akan terjadi. Amin. Kemurahan Allah akan terjadi. Maka saudara bertobatlah. Tinggalkan dosa. Tuhan kita setia. Tuhan kita adil. Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Karena Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Ya. Bentar lagi kita akan memberkati Jumat Agung, saudara, dan Paskah. Saudaraku, maka saudara itu tanda bukti bahwa Tuhan mati buat kita. Tuhan bangkit buat kita. Amin. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jangan sampai doa orang-orang pilihan tidak didengar oleh Tuhan. Oleh karena dosa. Ya. Mari kita bertobat. Sekali lagi ini waktunya. Ini waktunya kita merendahkan diri. Supaya kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan doa kita untuk bangsa Indonesia terjadi. Apa doa kita? Indonesia dipulihkan. Indonesia lepas dari goncangan yang besar ini. Amin. Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Tidak ada lagi yang sakit. Oleh karena virus corona. Maka itu jadikan orang-orang benar. Supaya doa orang benar besar kuasanya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Yang ketiga, rindukan kuasa Roh Kudus. Saudara. Rindukan kuasa Roh Kudus untuk memimpin hidup kita setiap hari. Dalam Yohanes 14 ayat ke-6.
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lukas 11:10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya. Amin. Mintalah kepada Tuhan Yesus bahwa kita perlu seorang penolong untuk menyelamatkan, membimbing, mengarahkan hidup kita hari lepas hari, yaitu kuasa Roh Kudus. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerimanya Dia, sebab dunia melihat Dia. Saya ulangi, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jikalau umat-umat Tuhan ya, berjalan dengan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus, suatu ketika ia menyimpang, Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus akan membimbing kembali ke jalan yang benar. Inilah kuasa Roh Kudus yang Bapa berikan kepada kita. Dia akan mengontrol dalam setiap langkah hidup kita. Berbahagialah kita saudara, kita punya seorang penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, Roma 8:14 saudaraku. Semua orang ini dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Saudara, anak Allah akan dipimpin Roh Allah. Katakan amin. Yang keempat, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap hari saudara, luangkan waktu kita baca firman. Setelah kita baca firman, kita berdoa. Kalau saudara tidak mengerti, ada kuasa Roh Kudus, supaya kita diberi pengertian. Kalau kita mengerti, kita berjalan dengan firman Allah. Ya itu artinya kita berjalan dengan kebenaran. Ya. Kalau kita berjalan dengan firman Allah, itu kebenaran, saudara, kita hidup dalam terang Kristus. Amin. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Maka saudara, tanamkan kita merindukan firman Allah. Ya saudara, seperti Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Ya. Selanjutnya kita akan bisa terus bertumbuh secara rohani dan beroleh keselamatan. Karena apa? Kita merindukan firman Tuhan. Seperti juga anak bayi yang merindukan air susu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Apa yang saya sampaikan saudara, firman ini, saudara camkan, tanamkan. Ya. Jangan sampai benih ditaburkan di pinggir jalan. Dia tidak akan kuat akarnya. Dia tidak akan bertumbuh secara baik. Begitu ada tantangan, saudara, firman Tuhan itu lenyap. Jangan itu terjadi. Tidak sedikit orang Kristen mengalami seperti itu. Jangan juga firman Tuhan saudara taruh di hati yang tidak baik. Kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, sombongan. Firman Tuhan tidak akan tahan lama. Firman Tuhan akan terhimpit. Tidak sedikit orang Kristen mengalami seperti ini. Firman Tuhan tidak akan berakar dalam kehidupan kita. Orang Kristen akan mengalami kerugian yang sangat besar seperti ini. Maka saudara, datanglah
kepada Tuhan dengan kerinduanmu. Dan lakukanlah firman Tuhan. Apa yang kau baca, apa yang kau ngertikan. Maka hatimu akan jadi baik. Dan firman itu akan berakar dalam kehidupan kita. Nanti pada waktunya firman Allah akan bekerja dalam kehidupan kita untuk memberkati hidup kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, poin yang kelima. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini perlu perjuangan. Ini perlu kesungguhan, kerinduan. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan tidak ada tandingannya. Mari saudara, rindukan. Kalau saudara rindukan dan kekuatan Allah turun dalam hidup saudara dan saya, siapa tandingannya? Siapa lawannya? Tidak ada. Maka iblis, saudaraku kasih dalam Tuhan, iblis. Dia coba berusaha seoptimal mungkin saudara untuk menahan umat-umat Tuhan tidak ada kerinduan. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dia berjuang dengan cara apapun, diberi kesibukan, ada masalah apa? Saudara jangan mau kita ditipu oleh iblis. Masalah tidak masalah, kesibukan dari kesibukan kita datang kepada Tuhan. Amin. Itu untuk kekuatan kita. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita perlu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin saudaraku. Maka saudara dalam bilangan 24 yang kelima. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Yang kelima ini, mengapa disebut kemah Yakub? Dikatakan indah. Karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuannya dengan Tuhan di dalam kemah, maka Yakub bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara rindu menjadi kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, hanya satu syaratnya. Menyukai hadirat Tuhan. Menyukai hadirat Tuhan. Merindukan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kemah adalah waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Kita harus punya waktu saat-saat khusus dengan Tuhan. Maka kekhawatiran, ya, kecemasan, saudara, tidak terus mengikuti kita. Tidak tinggal di dalam kita. Saudara, kita tolak itu di dalam nama Yesus. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kekuatannya yang tidak ada tandingannya. Saudara percaya? Kalau saudara percaya di dalam nama Yesus, saudara mendengarkan firman ini, maka saudara persiapkan diri saudara untuk kedatangan Tuhan. Ini waktunya kita merendahkan diri. Amin. Kita tidak boleh kemana-mana, puji Tuhan. Mengucap syukur saja saudara. Semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Saudara kita ngambil positifnya. Jangan lihat negatifnya, virus corona, kita ambil positifnya. Berarti kita masih diberi kesempatan saudara hidup. Mari saudara perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Cintailah Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan saat ini minggu pertama, kita akan menerima perjamuan kudus. Darah dan tubuh Kristus yang dikorbankan beberapa ribu tahun yang lalu. Ada kuasa yang besar sampai saat ini. Melalui perjamuan kudus ini,
Maka itu saudaraku, saudara yang tidak bersama-sama, karena kita ada di tempat masing-masing. Mari kita sama-sama dalam pertemuan kudus melalui live streaming ini. Satukan hati kita. Siapkan. Saudara-saudara, apakah saudara siapkan roti? Apakah saudara siapkan sirup dan sebagainya? Saudara, saya percaya dengan keadaan seperti ini, Tuhan sangat mengerti. Yang penting hati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Saya sambil menantikan saudara untuk menyiapkan saudara yang di rumah. Kita bersama-sama perjamuan kudus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shikala bara 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 shanda bara 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 bara. Urapatakaya bara bara shanda bara bara bara. Urapatakaya, mari saudara minta ampun. Minta ampun segala dosa-dosa kita. Ampunin Tuhan dosa-dosa umat. Sebelum kami menerima perjamuan kudus darah dan tubuh, ampunin dosa-dosa kami Tuhan, yang kami perbuat sadar maupun tidak sadar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Bapa. Beri kami belas kasihan. Beri kami belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya, baramu. Mari kita mengaku segala dosa-dosa apa yang kita perbuat. Minta ampun. Hanyalah satu-satunya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa saudara dan saya. Urapapapa syadam. Urapapapa syadam. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan mengambil perjamuan kudus roti dan anggur darah dan tubuh-Mu Tuhan. Kami miliki iman dan punya iman yang percaya. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Kau kuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran Tuhan. Hari ini kami menerima darah dan tubuh-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Siapkan hati kita masing-masing. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah peristiwa dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimatrai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pegang cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan ucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah peristiwa dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara mengucap syukur. Jangan diam saudara yang di rumah-rumah. Di mana saudara berada melihat live streaming ini. Kita bersama-sama mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami menerima darah dan tubuh-Mu. Haleluya. Engkau menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus turun atasmu. Jadilah saksi Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Terima kuasa. Terima. Terima. Kuasa Tuhan turun di mana berada. Jadikan saksi Tuhan. Jadikan. Ku tinggikan Kau Tuhan. Biar Kau pakai kami menjadi messenger-messenger-Mu di akhir zaman. Untuk memberitakan amanah agung. Biar banyak orang diselamatkan. Banyak orang bertobat. Kami terima kuasa. Kuasa yang sakit sembuh. Yang lama dikuatkan. Indonesia pulih. Indonesia diberkati. Oh Jesus. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Allah Maha besar, Maha mulia. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Tidak ada Allah seperti Kau. Kau luar biasa. I love you Tuhan Yesus. I love you so much Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu menguatkan Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di rumah di mana saja berada. Kami sadar kami harus mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan. Jangan sampai kami terlena Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berikan jalan untuk kami. Jalan kemenangan. Bukan kelemahan. Bukan ketakutan. Tapi kemenangan. Terima kasih atas perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Semuanya kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Mari saudara yang di rumah di mana saja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di permai. Bagi yang percaya menerima berkat dari Tuhan katakan.